Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai podcast kali ini dengan narasumber saya, Bu Nuri. Jadi Bu Nuri ini adalah wali murid dari Rizky, kelas 9. Nah, podcast kali ini kita akan bersama dengan Bu Nuri yang kita akan membahas tentang aktivitas apa aja yang dilakukan oleh Bu Nuri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, kita sapa dulu Bu Nuri. Nah, Bu Nuri ini pernah mengajar apa ya, kalau saya bilang seperti memberikan pelatihan dulu Bu Nuri waktu di kelas 2. Waktu Iya. Rizky kelas 2 atau kelas 1? Di kelas 2 kayaknya ya. Iya, kelas 2, sekitar Iya, kelas kelas 2. 2. Nah, itu tuh saya juga saya tengok itu Bu Nuri ini mengajari tentang cara membuat dompet. Sifatnya sederhana, tapi waktu hasilnya sudah jadi ya, ya sangat bagus, kayak sudah punya harga jual sendiri gitu. Nah kan jadi di sini Bu Nuri punya keahlian skill cara membuat sebuah kerajinan dan menjadi barang yang sifatnya seperti punya nilai guna. Mungkin bisa diceritakan Bu Nuri yang dilakukan, atau mungkin Bu Nuri sudah punya kewirausahaan apa nih Bu Nuri yang sifatnya kerajinan seperti ini. Silakan. Sebetulnya kalau untuk sebetulnya gini Ustadz, kerajinan itu kan sebetulnya macam-macamnya kan banyak dan luas. Ada yang kita memanfaatkan barang-barang daur ulang. Daur ulang itu seperti kemarin tuh yang dibuat anak-anak itu dari kotaknya susu. Oke. Susu yang 1 liter itu gede itu. Iya. Jadi bisa kita bungkus dengan kain perca atau sisa-sisa kain menjadi sebuah dompet. Dompet yang misalnya dompet untuk kunci, gantungan kuncinya motor, sudah ada tempat STNK-nya, seperti itu. Yeah. Dan itu juga bisa, waktu itu saya juga pernah bikin, waktu itu di sekolah yang di kreatif itu adalah membuat daur ulang dari sisa-sisa bungkus, misalnya bungkus-bungkus sabun kan bisa ada pouch-nya tinggi Ustaz. Yeah. Sabun itu, sabun mandi, terus pewangi, tempat sabun pel itu cuci piring itu kita gunting jadi seperti apron, apron itu celemek, biasanya dipakai untuk anak-anak kalau misalnya menggambar jadi tidak kotor. Jadi kita satukan barang-barang itu, kita jahit, kemudian jadi apron, jadi untuk anak-anak. Bisa juga sebetulnya dari tutup galon, jadi gantungan kunci. Semuanya sebetulnya dari hal yang sederhana itu bisa kita buat untuk menjadi barang-barang yang layak jual. Sebetulnya awalnya saya suka menggeluti hobi-hobi craft itu awalnya tanpa ketidaksengajaan, Ustaz. Jadi saya tuh sebetulnya jauh dari saya belajar. Karena waktu sekolah saya nggak pernah belajar menjahit. Nggak ada pelajaran pegang mesin jahit juga nggak ada. Terus waktu kuliah saya juga nggak ada, Ustadz. Jadi itu benar-benar suatu hal yang tidak sengaja. Jadi gini, karena saya punya hobi, namanya wanita tuh hobi itu kalau nggak ngumpulkan tas, ngumpulkan baju, ngumpulkan dompet gitu, Ustadz. Biasanya seperti itu. Nah, berhubung saya setelah keluar dari kerja itu, ada satu mesin jahit. Waktu itu saya tanpa keterampilan, tanpa bisa memegang mesin jahit sama sekali. Saya belum bisa pegang mesin jahit. Jadi saya pada saat belajar pegang mesin jahit itu dari YouTube, Ustaz. Oke, belajarnya dari YouTube. Oke, belajarnya dari YouTube. Jadi belajar dari YouTube, saya coba-coba, akhirnya saya tanpa sengaja juga cari orang yang bisa saya untuk sharing, untuk belajar. Saya nemu orang-orang untuk bertanya. Dari belajar dan bertanya itulah akhirnya saya berkembang untuk membuat barang-barang handmade seperti tas dan lain sebagainya, itu dari situ. Nah sebetulnya gini Ustadz, apapun hobi kita,
apapun hobi kita. Kalau kita sudah suka, sebagai orang tua itu harus support. Karena masa sekarang itu masa di mana anak-anak itu bisa mencari, bisa melihat. Beda zaman saya dulu ya Ustadz, zaman saya dulu SMP kan belum ada handphone dan sebagainya. Saya kuliah juga belum ada. Jadi anak-anak tetap belajar. Karena saya juga belajar. Saya tetap belajar matematika, tetap belajar fisika, tetap belajar bahasa Indonesia. Semua pelajaran tetap belajar. Tetapi tentang hobi. Hobi itu adalah suatu hal untuk melepaskan kejenuhan kita. Jadi misal kita jenuh sama suatu hal, misalnya belajar, yang ada hobi olahraga, boleh kita bermain hobi kita lari ke hobi kita untuk dikembangkan nantinya. Tetapi untuk urusan belajar tetap kita harus tetap belajar. Hobi-hobi itu sebetulnya begini Ustadz, anak-anak sekarang itu kalau saya lihat, saya pernah ngajar anak anak kelas 5 SD. Nah, itu dia belajar menjahit. Sebetulnya mereka sudah bisa menjahit. Cuman karena sekedar tahu dan sekedar bisa. Nah, anak-anak sekarang kan sekedar tahu dan sekedar bisa. Bagaimana kita untuk merubah sekedar tahu dan sekedar bisa itu menjadi suatu hal yang bermanfaat nantinya. Karena saya dari keluarga saya, Ustadz, jadi dari bapak, ibu saya, itu tidak ada yang bisa menjahit. Saya dulu alumninya elektro ITS, Ustadz, jadi jauh dari menjahit. Nggak nyambung ya? Dari elektrik ke bahan kerajinan ini nggak nyambung berarti. Okay. Tetapi saya sekarang jadi senang untuk desain, Ustadz. Jadi desain sederhana saya adalah bikin tas. Tas itu kan sebetulnya suatu hal yang saya pikir gini, tas itu sederhana, pasti desainnya lebih gampang karena bentuknya kotak-kotak seperti itu ya. Pertama kali saya mesti lebih rumit dari baju. Ternyata waktu saya pertama kali mencoba membuat sebuah tas itu, dan tas itu kan berbagai macam bahan yang bisa kita pergunakan. Itu saya baru tahu ternyata rumit juga. Rumit dan agak susah. Dari situ saya mulai banyak belajar, Ustaz. Jadi beberapa bahan-bahan tas itu saya belajar, cara menjahitnya juga belajar, sampai saya juga belajar untuk merubah model-model. Jadi misalnya tas seperti ini, sepertinya memang simpel, tetapi tidak sesimpel yang kita bayangkan untuk membuatnya. Jadi juga butuh perencanaan ya dalam membuat sebuah produk untuk tas itu sendiri ya. Oke. Itu dimulai tahun berapa itu? Apa sudah lama atau sejak tahun berapa itu? Saya mulai belajar itu 2016, Ustadz. Oh, berarti belajar ya 2016. Belum sampai 5 tahun ya, termasuk muda gitu ya. Iya, tapi juga sudah menghasilkan banyak produk ya. Banyak produk ya. Sudah banyak. Memang hal-hal seperti ini itu kan sebetulnya hal yang simpel. Hal yang simpel, tetapi untuk anak-anak sekarang itu sebaiknya memang harus mempunyai hobi. Apapun hobinya harus mulai dikembangkan sedikit demi sedikit mulai sekarang, Ustaz. Nah, kadang-kala kan dalam memulai sebuah hal baru, memulai hobinya ini kan mungkin untuk memulai itu butuh tantangan, Ibu. Apalagi juga untuk mempertahankan, apalagi juga sifatnya kontinu gitu, hingga menghasilkan produk yang unggul, punya daya jual. Nah, ketika kita memulai sebuah hal baru itu, seperti Bu, ini apakah itu untuk komitmen dalam hobinya itu bagaimana supaya kita tidak jenuh gitu ya apa? Kalau supaya kita tidak jenuh itu sebetulnya gini, Ustaz. Supaya tidak jenuh itu biasanya kita mulai semuanya dari hal yang simpel, yang sederhana aja. Dari hal yang sederhana kita mulai, terus kita banyak membaca,
banyak membaca, terus banyak bertukar pikiran, masuk sebuah komunitas, biasanya seperti itu. Jadi saya sampai sekarang masuk suatu komunitas, Ustaz. Jadi komunitas itu membantu kita untuk berkembang dan menambah wawasan sebetulnya. Jadi kalau misalnya anak-anak suka olahraga, Ustaz, kan suatu lingkup olahraga, misalnya basket, dikembangkan basket. Kalau ada yang suka mungkin softball, masuk softball. Ada yang suka nyanyi, memang harus masuk suatu lingkungan atau suatu komunitas supaya bisa berkembang. Hal-hal yang tadinya misalnya gini, Ustaz, kita pasti menghadapi suatu hal itu pasti ada kendala. Jadi ada masalah. Pada saat ada masalah itu teman-teman kita, ada teman yang untuk kita lihat, kita bisa melihat orang lain, oh ternyata dia pernah mengalami seperti kita dulu, kita pernah ngalamin seperti mereka dulu juga. Jadi kita tempat bercurhatnya itu sama teman-teman, sama komunitas. Oke, itu, jadi dengan kita masuk komunitas, kita juga bisa dapat info terbaru, bahkan mungkin bisa berkolaborasi seperti itu ya, Bu Rini. Oke. Nah, untuk itu ketika kita memulai sebuah hal baru untuk menjalankan hobi ini kan kadang-kala nih kita butuh support. Nah, untuk support itu sendiri, apakah mungkin bisa diminta dari keluarga atau mungkin untuk support yang penting dari diri sendiri dulu atau bagaimana ini untuk hal yang penunjang, penguat dari diri kita masing-masing seperti itu? Kalau support yang pertama itu dari keluarga dulu, dari kita sendiri. Karena kita seperti kayak sholat kan niat ya Ustadz, bahwa kita punya niat. Kita punya niat, pasti suatu saat kita akan punya masalah, yang ada kendala itu pasti ada. Kedua adalah support dari keluarga. Support dari keluarga itu bapak sama ibu. Kalau kita punya suatu hal, jangan sampai hobi itu mengganggu satu pekerjaan kita, tugas belajar kita. Nah, support itulah yang membantu kita untuk membatasi atau membagi waktu kita. Sudah seusia saya seperti ini, kalau sudah usia seperti saya, semuanya kan bisa dimulai, Ustadz. Ya. Kendala itu kan bisa diminimalisir, tapi kalau anak-anak beda lagi. Ya. Jadi kalau anak-anak itu biasanya yang agak susah itu ya ini moodnya anak-anak biasanya. Oke. Iya. Nih. Jadi mood anak-anak itu yang susah, Ustadz. Kadang kalau mereka sudah kena moodnya turun, biasanya agak susah. Sama seperti kita juga. Saya juga pernah pada saat menyelesaikan suatu tugas, mungkin terlalu susah ya Ustadz, atau terlalu banyak pesanannya. Jadi pesanannya pas banyak, terus kejar deadline, itu biasanya kita ada mood turun Ustadz. Jadi gini, kok sudah bosan ya? Ada bosan benar. Ustadz. Jadi seperti saya gini nih, kalau sudah bikin tas ya Ustadz, modelnya tote bag gitu. Bikin 100 Ustadz. Belum sampai 100 misalnya 80 terus paruhnya. Moodnya turun Ustadz. Kok bosan ya? Modelnya itu lagi. Nanti saya buka buku, saya punya buku. Nah, pas ada buku-buku khusus untuk craft gitu, saya buka, loh aku kok pengen bikin yang ini. Nah, jadi ada kadang-kadang mood itu turun, tapi kita pengen pindah ke lain hati, Ustadz. Jadi pindah ke model yang lain, seperti itu. Sama dengan hobi. Jadi sekarang pada saat sekarang ini hobi, anak-anak misalnya, aku menyanyi. Besoknya lihat temennya menari, kok asik ya, pengen menari juga. Berubah lagi akhirnya. Jadi sulit konsisten gitu ya. Nggih. Memang support orang tua atau support untuk diri kita sendiri itu sebetulnya penting karena untuk membatasi kita kemana arah hobi kita, kemauan kita, kesukaan kita itu bisa ada jembatan, ada yang membatasi, nggak sampai kemana-mana. Kalau sudah sampai kemana-mana, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi pengennya ngerjakan satu, habis itu ngerjakan satunya lagi, pindah sana, pindah sini gitu. Sudah nggak fokus itu. Berarti ya. Oke.
Nah, untuk usaha sendiri ini usahanya ada namanya kah? Ada Ustadz, Apa namanya? namanya Ardiana Handmade. Itu diambil dari namanya ibu sendiri atau ya apa? Dari Untuk nama nama saya brandnya? sendiri, jadi nama belakang saya. Hmm. Dan kebetulan saya tidak punya karyawan Ustadz. Oh, dikerjakan sendiri Mas Yan? Jadi saya tidak punya karyawan, tetapi saya pernah menerima pesanan hampir 1.500. Oh, bagaimana itu cara mengatasinya? Caranya gini Ustadz, kalau saya kan biasa punya kumpulan ibu-ibu nggih. Ya. Ada ibu arisan, ada ibu-ibu komunitas, ada beberapa ibu-ibu gitu. Ini saya jawel Ustadz. Saya jawel, saya ajarin gratis, Ya. gratis Ustadz. Saya ajarin gratis. Saya bilang gini, mau ndak ikut saya, bantuin saya? Saya ada project, misalnya Hmm. souvenir, jumlahnya sekitar 1.200 tas. Saya ajarin gratis, bahan dari saya bayar biaya, misalnya biaya Hmm. lelah jahitnya itu berapa per tas. Oh, Dari situ biasanya Ustaz. Jadi saya sistemnya ibu rekanan. oke. Jadi seperti apa ya, kayak pegawai lepas seperti itu ya? Sifatnya Eh, teman sendiri. Kalau saya bilang bekel Ustaz, grup Oh, bekel, betul. Oke. grup belajar dan bekerja bersama. Hmm, iya. Jadi juga Baru tahu. sekalian bekerja, sekalian memberikan manfaat Jadi kepada belajar dan teman-teman bekerja sendiri. bersama, nggih, itu. Mm-mm. Jadi saya pernah eh, membuat tutorial, jadi bersama ibu-ibu sekitar 1.000 ibu-ibu pertama kali membuat masker Ustadz. Jadi pertama kali pandemi itu kan kita bikin masker seperti apa, kan bingung ya. Jadi Mm. saya ngirim video tutorial cara membuat masker waktu itu. Untuk 1.000 ibu-ibu membuat, tapi jahit tangan Ustadz. Oke. Oke, karena waktu kendala pertama kali pandemi kan agak susah waktu itu. Untuk Ya. dapat masker. Masker Mm. kain, masker medis kan agak susah. Jadi saya waktu itu sempat ngasih tutorial belajar bikin masker. Hmm. Selain itu juga satu Ustadz, kalau kita punya hobi, jangan lupa kita belajar untuk menulis Ustadz. Oke. Itu hal yang krusial kah menulis? Kenapa Ustadz? Hal yang cukup krusial, yang penting juga. Iya, betul. Karena menulis itu hukumnya wajib buat saya. Jadi gini, saya akan, ini pengalaman saya Ustadz, apapun yang saya buat model suatu handmade itu saya tulis biasanya. Dan itu saya Hmm. tulis sudah jadi satu buku. Oh, itu apa ya? Itu maksudnya kayak tutorial pembuatannya atau Ini mungkin kayak buku hariannya atau ya apa? berisi tentang tutorial. Jadi tutorial Oke. cara membuatnya, Mm. ukurannya berapa, terus cara menjahit dan lain sebagainya. Begitu juga untuk anak-anak harus Mm. banyak menulis. Karena apa? Menulis itu mengajarkan kita untuk menceritakan suatu hal, Ustaz. Oke. Kesusahan kita. Jadi misalnya saya susah pada saat membuat eh, mie, misalnya Ustaz nih. Ya. Saya punya kesulitan pada saat membuat mie goreng. Padahal bahan-bahannya ini, bahannya mie ini dan lain sebagainya disebutkan. Cara membuatnya seperti apa. Tetapi saya membuatnya sudah berapa kali? Sudah 5 kali membuat mie, ternyata saya baru berhasil merasakan Mm. rasa mie itu benar-benar enak. Nah itu saya tulis Ustadz. Jadi saya punya punya mereview setiap handmade saya. Mm. Saya tulis, saya punya catatan buku atau kalau saya bilang Oke. itu primbon Ustadz, primbon saya. Primbon. Saya punya Udah lama nggak primbon udah lama nggak dengar dan kata primbon. jadi saya tuh Ya. punya primbon, primbon saya bisa dibaca teman-teman saya bersama Heeh. bekel, Oke. bekel itu. Jadi saya punya grup bekel tuh bisa membaca primbon saya. Jadi primbon itu bisa jadi panduan atau acuan kita juga. Semakin Hmm. banyak kita menulis, semakin banyak kita belajar, kita akan semakin ingin untuk selalu menulis, Ustadz. Jadi antara hobi Oke. dan belajar itu tidak pernah lepas satu sama lain. Semua saling berhubungan. Mm, Misalnya mm. menulis. Menulis itu mungkin saya ini agak susah loh, Ustadz. Pelajaran bahasa Indonesia nggak terlalu bagus saya. Saya jujur ini, Ustadz. Jujur, Ustadz, saya benar. Jadi saya lemah di pelajaran bahasa Indonesia.
Jadi saya sampai sekarang punya tugas dan punya PR menulis kata pengantar yang berisi tentang penulisnya, isi Ya, menceritakan penulis dari buku itu. Sampai sekarang saya belum selesai, Ustadz. masih belajar Tetapi ya. tetapi untuk menceritakan membuat satu produk, tutorial dan lain sebagainya itu saya selesai, Ustadz. Berarti Tapi pada pengantarnya saat belakangan. menceritakan diri saya sendiri, saya dalam bentuk tulisan tangan 100 kata, Ustadz. Itu aja saya masih Oh. kesusahan. Mm-mm. Karena buat saya itu lebih enak mengajar dan berbicara. Tetapi untuk menulis itu susah, Ustadz. Tantangannya seperti itu berarti ya, Bu. Oke, itu tantangan saya. Mm-mm. Jadi eh, memang untuk sekarang ini anak-anak harus banyak belajar menulis, Ustadz. Menulis Mm-mm. dan menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Jadi kalau zaman dulu saya itu mengarang bebas, bikin surat. Zaman dulu kan ini Ustadz nggih, kalau Ya, kalau kita apa namanya izin, zaman saya SD ya, sampai izin tuh ada suratnya nggih Ustadz? iya. Ada surat Nggih, izin. ada surat izin. Itu saya tuh belajar ngarang surat izin itu lumayan loh Ustadz. Belajarnya nggak ada internetnya juga ya. Nggih, nggih. Jadi jadi itu semua berhubungan Ustadz. Jadi saya sampai sekarang handmade saya lupa Ustadz udah berapa handmade yang saya keluarkan, tetapi mungkin sudah ribuan ya, sudah beberapa. Ada yang pernah ikut pameran ke Manila juga waktu itu. Tahun Oke. 2018 ikut pameran di Manila. Itu perwakilan dari Indonesia waktu itu kebetulan. Oh. Jadi yang dikirimkan adalah produk-produk berbahan dari batik. Jadi Mm. saya bikin tas, pouch itu dari batik semua, dikirim ke Manila waktu itu. Ikut Hmm. ikut apa pameran. Nah, untuk jadi bisa dibilang owner dari Ardian Handmade. Nah, ini akan sudah sampai ke luar negeri. Ini kalau mau lihat produk-produknya ini dilihatnya di mana? Ada websitenya kah? Apa mungkin medsosnya atau Lebih bagaimana? banyak di IG Ustadz. Oh, IG. Apa nama IG-nya? Di IG-nya di Nurin Ardiana. Hmm, di situ semua produk handmade-nya ada di situ berarti ya? Nggih, banyak semua di situ. Cuman ya itu Ustadz, saya nggak sempat moto Ustadz. Kadang ya kekurangan saya adalah saya eh, belum bisa mendokumentasi semuanya karya itu. Karena saya masih masih banyak yang harus bisanya kan setiap produk itu ada kekurangan sama kelebihannya seperti apa. Biasanya saya bikin catatan juga Ustadz. Ya, tadi Iya, itu masuk primbon tadi itu. Jadi iya. beberapa itu. Jadi saya sempat yang tidak sering sering lupa itu adalah sering waktunya tidak ada tuh mendokumentasi biasanya. Jadi produk-produk yang misalnya yang banyak Hmm. dan harus cepat selesai, nah itu biasanya nggak sempat Ustaz untuk mendokumentasi. Tapi kalau yang produk-produk untuk perorangan atau per kelompok yang tidak terlalu besar masih bisa. Hmm. Untuk marketnya sendiri, Bu, ini marketnya bagaimana? Selain dari pameran, apakah mungkin dipasarkan lewat komunitas itu atau lewat medsos juga? Bagaimana untuk marketnya? Kalau saya pertama adalah market utama adalah saya memakai sendiri Ustaz. Oke. Jadi kalau saya bikin tas saya ada lebih dari 40 tas atau 50 tas itu saya pajang. Hmm. Jadi saya punya pajangan tas itu sekitar 40-50-an tas itu saya simpen, saya pajang dan saya setiap keluar pakai ganti-ganti Ustadz. Jadi juga jadi modelnya juga ya, biar semua tahu Nggih. gitu. Dan saya memang belum menggunakan jasa marketing atau seperti yang lainnya. Rata-rata adalah dari keluarga dan Hmm. teman. Karena keluarga Oh. dan teman itu sebetulnya adalah orang yang lebih Hmm. tahu tentang kita. Jadi bahwa handmade itu kan dibuat dengan
Tangan. benar-benar kesungguhan Ustadz ya. Jadi Iya. benar-benar melihat si pemakainya, Heeh. terus melihat dari gayanya juga, misalnya pemakaiannya untuk apa, biasanya seperti itu. Jadi saya rata-rata handmade itu dari teman sama keluarga aja Ustadz. Tetapi merambah sampai ke temannya teman, saudaranya Oh. teman seperti itu. Udah Dan jadi mereka kayak lewatnya lewat IG Ustadz rata-rata. Seperti sekarang saya membuat masker Ustadz. Ya. Masker itu sebetulnya 3 lapis. Kalau 3 lapis itu sebetulnya kan agak untuk di muka itu kan agak pengap rapat gitu. Ustadz. Ya. Jadi saya harus membuat supaya masker itu tidak merasa pengap dan merasa nyaman untuk pemakainya. Pada saat teman saya itu bertanya ke saya, Ustadz, ini maskernya pengap nggak? Pengap, karena pakai masker tuh nggak enak. Saya kan jujur ya Ustadz, yang buat sama jual harus jujur. Nggak enak. Terus akhirnya sama teman saya gini, saya bikinkan yang isi 3 lapis masker, tetapi suatu saat bisa jadi 5 lapis. Jadi bisa berlapis-lapis gitu Ustadz ya. Jadi masker saya itu saya pakai, jadi bisa dipakai untuk dalamnya masker medis Ustadz. Oh, dilapisi masker medis. Bisa juga. Jadi sebetulnya ini tuh dari hal yang sederhana Ustadz. Jadi kita menjahit itu dari hal yang sederhana. Tetapi kalau kita punya jam tayang, misalnya jam tayang itu jam terbang Ustadz. Jam terbang sering kita pergunakan menjahit, itu akan membuat jahitan tuh lebih rapi. Jadi kalau orang tanya, kok bisa rapi kenapa? Jam terbang, sama seperti pilot. Sudah terbiasa. Jam terbangnya juga, iya. Seperti itu. Itu yang dipegang masker yang 5 lapis ini kah? 3 lapis atau sudah 5 lapis yang tadi dipegang? Ini 3 lapis Ustadz. Masih 3 lapis. Ini 3 lapis dan bisa dilapisi sama masker medis. Oke. Jadi sudah bukan, dijual juga ya? Kalau, kenapa Ustadz? Sudah dijual juga? Sudah Ustadz. Sudah jual sampai nolak-nolak Ustadz. Maksudnya masih daftar tunggu gitu loh Ustadz yang pesan. Oh, sampai pre-order berarti? Enggak. Jadi karena ini yang masker biasa Ustadz, tapi saya juga desain untuk masker-masker yang mungkin tidak biasa Ustadz. Nah. Oke. Wah, ada desainnya sendiri ya? Nah, ini printing Ustadz. Jadi printing ini adalah dari bahan katun water-repellent WR atau katun yang sistemnya seperti air di daun talas itu Ustadz. Kalau air di daun talas kan cuman jatuh gitu ya. Ya, ini bahannya seperti itu. Oke. Jadi buat anak-anak yang suka nggambar, suka desain, suka apa aja, bisa dikembangkan. Ini saya juga suka Ustadz gambar-gambar, sama seperti anak-anak sekarang. Gambar-gambar kartun-kartun, saya juga suka Ustadz, sama Ustadz. Iya, nggak ada batasan umurnya ya. Dan pasti juga laku. Dan itu bisa diaplikasikan ke tas Ustadz. Di tas atau di masker dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah, misalnya kalau orang tua sekarang ya, kalau orang tua sekarang, aduh anakku kok cuman gambar aja tapi nggak mau belajar, kasih semangat. Saya tetap belajar. Saya tetap belajar, tetap berprestasi, tetap mempunyai hobi seperti anak-anak. Karena apa? Nanti menjadi suatu kebanggaan untuk anak-anak. Bahwa kita mampu melewati semuanya dengan baik-baik, walaupun kita tidak sebaik mereka misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tidak harus, tetapi kita bisa melewatinya dengan baik. Belajar. Sesuai dengan caranya masing-masing berarti ya. Jadi tidak harus menjadi poin yang pertama, ranking pertama, tapi bisa membuat jalan sendiri dengan hobi yang dimiliki seperti itu.
Oke, Hmm. benar Ustaz. Yang penting tetap semangat dan memberi Hmm. anak-anak semangat, apapun Hmm. hobinya, mereka tetap belajar, kita dukung semuanya, karena itu akan Hmm. berkembang dan bermanfaat untuk nanti. Oke, nah tadi sudah sempat digambarkan dalam usaha, artian handmade ini kan juga punya poin plus yang berupa memberikan pelatihan secara gratis, bahkan dibayar oleh teman-temannya, bekel ya, nyebutnya bekel seperti itu. Dan kan dalam sebuah bisnis ya, saya katakan bisnis ini kan kadang kita juga harus ada poin plusnya nih. Mungkin bisa diceritakan poin plusnya yang sudah diberikan kepada paling tidak orang sekitar seperti pelatihan gratis atau mungkin seperti yang pernah di sekolah itu yang pelatihan membuat dompet atau gantungan kunci. Ini poin plusnya apa aja nih Bu, yang sudah pernah Eh, dilakukan? saya pernah mengajak teman-teman untuk mengadakan belajar bersama dan berkumpul Ustadz, tetap bekerja, namanya tetap bekel juga. Jadi Heeh. pernah membuat selimut Oh, dari kain perca. Itu disumbangkan untuk pertama waktu itu di Papua waktu banjir. oke. Mungkin ingat beberapa tahun yang lalu. Terus gempa di Palu. Kita membuat tas Heeh. tot yang banyak itu untuk anak-anak biar bisa sekolah lagi. Mm, mm, mm. Jadi kemampuan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa untuk berbagi dengan orang lain. Dari hal yang Iya. gratis itu diharapkan juga dibagikan ke orang lain dengan gratis juga. Jadi saya ajak Oke. teman-teman untuk bisa berkarya, Mm. untuk membantu yang lain. Misalnya ya seperti itu Ustaz, kita bisanya karena penjahit ya, bisa jahit ya. Bikin selimut dari kain perca, kita Heeh. kumpulkan beberapa teman untuk saya jahit satu persatu untuk menjadi sebuah selimut. Mm, mm. Kemudian bikin tas untuk anak-anak yatim piatu, kita bikin dompet sama tas juga. Seperti itu Ustaz. Jadi beberapa hal yang pelatihan-pelatihan yang gratis-gratis seperti itu. Atau kadang juga pelatihan gratis saya itu juga kadang-kadang membuat hal origami. Iya. Origami kain tapi Ustaz. Oh, Memang belum pernah belum pernah tahu origami. Taunya origami dari kertas ya Ustaz. iya. Umumnya dari Ini kertas. dari kain. Dari kain itu yang nanti Oke. bisa diaplikasikan jadi bros, jadi pita, jepit rambut dan sebagainya seperti itu. Harapan Hmm. saya yang tidak bisa jahit atau tidak punya mesin jahit masih bisa berkarya dari hal sederhana itu. Hmm. Nah, ini waktunya udah mau habis, dibatasi 30 menit. Oke, Nah, Ustaz, nggak apa-apa. untuk targetnya sendiri dari brand Ardiana Handmade ini targetnya apa nih? Untuk jangka pendek atau jangka panjangnya? Kalau saya jangka pendeknya pengen punya workshop Ustaz untuk ngajar anak-anak Oke. Ustaz sama ibu-ibu yang lainnya. Saya pengen punya banyak ibu-ibu rekanan lebih banyak karena supaya kita bisa menerima apa eh, pesanan yang lebih banyak Ya. lagi Ustaz. Kalau punya Hmm. teman bekel itu kan enak Ustaz, Ya. belajar kelompok bersama itu. Jadi bisa mengerjakan bersama-sama seperti Hmm. kemarin. Hmm. Semoga pandeminya berakhir Ustaz, jadi bisa Hmm. berlanjut lagi. Karena ini sudah terputus sejak bulan Maret Ustaz Oh. sampai sekarang. Nggih. Oke, nah ini yang terakhir mungkin punya motivasi buat yang lain, buat anak-anak ataupun juga mungkin buat orang tua yang di luar, supaya mungkin bagaimana sih cara kita mengembangkan sebuah hobi hingga akhirnya hobi ini punya berdampak bagi orang lain atau mungkin akhirnya hobi ini bisa menjadi sebuah profesional yang awalnya cuma suka, akhirnya bisa berkembang menjadi pekerjaan profesional hingga menghasilkan. Seperti apa mungkin dari Bu Nuri sendiri? Kalau saya yang pertama kali Ustadz, ini pengalaman Hmm? saya nggih Ustadz. Hmm? Hobi saya itu tidak dibatasi dengan uang atau materi. Oke. Jadi saya membuat semua itu berdasarkan orang lain suka. Ah, Jadi kalau orang lain suka, saya senang.
Ya, Karena membuat orang lain senang itu kan pahala, Ji, Ustadz. ya, pahala. Jadi seperti itu. Jadi saya membuat bukan berdasarkan materi atau uang yang utama. Insya Allah rezeki itu akan datang sendiri. Tetapi satu hal, Ustadz, apapun yang kita jalankan itu yang pertama adalah niat. Oke, niat. Niat itu yang membatasi kita untuk tetap menuju satu tujuan. Jadi buat orang tua, kalau misalnya putra-putranya pengen, oh saya pengen nantinya jadi pemain basket, diniatkan dulu sekarang. Niat yang utama adalah itu, tetap belajar, didukung, disupport, diberikan banyak motivasi sebaik-baiknya bahwa semuanya harus berjalan dengan baik. Walaupun di tengah jalan ya Ustadz ada rintangan, tetap anak-anak sudah harus siap seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi memang harus tetap semangat, harus ada yang dibangun seperti itu ya. Juga harus sudah mulai harus mulai berjalan, apalagi kalau di masa pandemi ini yang terakhir supaya tetap survive untuk para brand-brand yang lain di sana, bagaimana? Mungkin ada tipsnya kah, Bu? Kalau sampai sekarang ini rata-rata lebih banyak bermain lewat sosial media, ya Ustadz. Oke. Jadi kita mau tidak mau belajar tetap lewat sosial media semua. Jadi semua penjualan lewat sosial media, belajar pun juga lewat sosial media. Karena memang sebetulnya melelahkan ya Ustadz belajar lewat sosial media itu. Baik. Jadi tapi juga sebanyak mungkin kita harus tetap belajar Ustadz. Harus terus belajar gitu ya. Baik. Yang pertama itu, yang kedua jangan lupa menulis. Yang ketiga jangan lupa banyak membaca. Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita bisa banyak menulis juga Ustadz. Ini pengalaman saya, semakin banyak yang kita baca, akan semakin banyak kita bisa menulis. Oke, jadi belajar, menulis, membaca itu harus tetap dilakukan ya, supaya tetap maju, berkembang, dan bertahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Baik, Bu Nuri, terima kasih banyak atas kontribusinya, supaya brand Ardiana Handmade ini lebih sukses dan berdampak lebih banyak untuk orang lain. Terima kasih waktunya. Itu podcast kali ini saya dengan narasumber owner dari Ardiana Handmade. Kita tutup podcast ini dan akan kita lanjutkan di hari selanjutnya. Terima kasih Bu Nuri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.